Dalam kasus korupsi pengelolaan investasi dan keuangan dana pensiun PT Pupuk Kalimantan Timur yang dilakukan oleh Ida Bagus Suryabuana, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP sudah mengambil solusi yang tepat dan sesuai dengan tugas, wewenang, dan fungsi dari Lembaga Keuangan BPKP. Menurut Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan keuangan negara dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas pada kasus korupsi oleh Ida Bagus ini, BPKP sudah melakukan pengawasan terhadap perjanjian penjualan dan pembelian sahamnya dikategorikan sebagai repo. Mengingat repo bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan sehingga transaksi tersebut mengalami kerugian sebesar 229 miliar. Kemudian dalam melaksanakan tugas pada kasus korupsi pengelolaan investasi dan keuangan dana pensiun PT Pupuk Kalimantan Timur, BPKP juga menyelenggarakan fungsi yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dapat menghambat kelancaran pembangunan dan upaya pencegahan korupsi. Dalam kasus ini menyatakan bahwa Ida Bagus melakukan korupsi yang dapat merugikan keuangan negara dan beberapa pihak yang terkait. Maka dari itu, fungsi BPKP dalam melakukan pencegahan korupsi lebih diperhatikan kembali, agar nantinya tidak akan ada lagi kasus serupa yang terjadi lagi. Selain menyelenggarakan tugas dan fungsi, BPKP dalam menyelesaikan kasus korupsi ini juga mempunyai wewenang, yaitu membuat perumusan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan arah pokok. Maka dari itu, kebijakan yang diambil BPKP setelah mengetahui bahwa Ida Bagus menjadi tersangka dalam kasus korupsi dana pensiun PT Pupuk Kalimantan Timur, yaitu menentukan arah pokok pengawasan. Dalam hal ini, BPKP melaporkan tersangka Ida Bagus ke Badan Hukum agar selanjutnya dapat diberikan sanksi atas perilakunya.